Beribu kali contoh-contoh kita perlihatkan, tapi dia nggak tertarik gitu. Mau ngapain gitu, nggak tertarik. Mau gimana diteladani gitu, nggak tertarik. Nah karena itulah bagaimana kita bisa menteladani sehingga nanti langkahnya gitu ya, langkah awal. Baik, kita mulai dari ketika kita masuk bulan Rabiul Awal, semua sepakat untuk menggaungkan, mendengungkan ungkapan rasa cinta, cinta Allah dan cinta Rasulnya, seperti itu. Dan ada banyak dalam Quran dan Sunnah ciri-ciri cinta. Setidaknya yang saya hafal ada 12 ciri orang yang jatuh cinta, ya. Nah hari ini satu dulu untuk menuju ke sini. Nanti yang 2 sampai 12-nya saya utang, di lain kesempatan kita lanjutkan karena waktunya singkat, 20 menit katanya. Satu aja hari ini, ciri yang pertama, di mana-mana cinta itu ada getaran hati, betul nggak ya? Cinta ada getaran hati. Kenapa ada getaran hati? Karena sesuatu itu sangat istimewa, sesuatu itu sangat menakjubkan, sesuatu itu sangat luar biasa, sesuatu itu banyak sekali mempunyai kelebihan, sehingga dia punya getaran hati. Makin banyak kelebihannya, makin banyak kehebatannya, makin banyak keistimewaannya, makin banyak kita takjub, makin tinggi getaran hati kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi getaran inilah yang menunjukkan satu indikator pertama bahwa dia ada cinta. Disebut namanya getar. Ada tertulis jatuh cinta boleh gak kira-kira? Boleh, ya kan? Yang nggak boleh apa? Pacaran. Jatuh cinta boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Pendem aja di sini. Nanti kalau udah nikah baru ngomong I love you, I miss you, oke? Gitu kan? Sebelum nikah nggak boleh ngomong begitu. Karena nanti ada apa? Ada nafsu yang bermain, bukan cinta. Tiba-tiba nama yang wanita yang sedang kita cinta itu namanya tertulis padahal penjahit, tukang jahit. Ya. Contohnya apa ya? Sebutkan nama Aisyah Taylor misalnya kan, Anissa Taylor, penjahit. Berasa di sini kan? Berasa nggak? Berasa padahal nggak ada hubungan. Padahal dia bukan tukang jahit, nggak ada hubungan. Ini mah lain nama, di pinggir jalan ada tulisannya. Berasa nggak? Berasa, gitu ya. Itu namanya getaran. Kenapa? Karena dia kita cintai, ada getaran. Kenapa dicintai? Karena sesuatu itu, kalau wanita kecantikan, kalau makan kelezatan, ya, punya kelebihan, kehebatan, kedahsyatan, kekuasaan, kekayaan, kemampuan, pokoknya sangat luar biasa. Maka muncullah getaran hati. Satu misalnya, di antara ayat Allah kan tadi disebut nama Allah. Di antara yang paling sering kita ulang-ulang dalam keseharian kita adalah Allahu Akbar. Sepakat ya? Allahu Akbar itu berapa kali kita ucapkan? Dalam pergantian rukun sholat, selingannya Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Nah, mari sama-sama kita uji. Betulkah ketika disebut Allahu Akbar, memang Allah yang Maha Besar, yang lain kecil? Sepakat? Sepakat? Ya? Begitu azan subuh, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti selimut kecil, bantal kecil, ngantuknya mata kecil, gitu ya. Kasur kecil. Sepakat? Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika bergetar, jantung lebih sedikit berdetak, lebih keras. Ketika jantung lebih normal, lebih keras, maka kiriman darah ke seluruh penjuru tubuh kita, ke ujung-ujung saraf kita, masuk tanpa kecuali ke otak kita. Ada darah yang mengalir, di darah itu membawa oksigen, dan ketika
di kepala kita oksigennya mencukupi, insya Allah kita tidak ngantuk, seger, bangun. Saya suka contoh biar gampang ya. Contohnya apa? Besok lebaran misalnya kan, malamnya begadang karena takbiran gitu kan, sampai tengah malam. Saya mau tanya, begitu mau sholat id paginya ngantuk gak kira-kira? Masa mau lebaran ngantuk? Wah, nggak normal nih, hati-hati. Mau lebaran, ada ketupat, ada kue enak-enak, pakaian baru, sholat id. Ada gak yang ngantuk? Nggak ada. Kalau ngantuk nggak normal gitu. Atau cintanya habis sudah sama Allah, nggak ada cinta lagi dah. Nauzubillah. Seger. Kenapa seger? Karena kita lagi gembira banget. Ketika gembira, jantung lagi berdebar. Ketika jantung berdebar, kiriman oksigennya lancar sampai ke otak, udara masuk, oksigen masuk, seger. Gitu. Besok mau jalan-jalan naik pesawat ke mana ya? Paling enak ya? Hah? Aduh, ke luar negeri dah, ke luar negeri. Ke Istanbul, Turki. Nah, gitu ya. Berangkat pesawat jam 6. Berangkat dari rumah harus mulai jam 3. Banyak persiapan yang kurang. Baju lah belum setrika, koper belum penuh, barang-barang belum lengkap. Wah, kita siapin seharian. Sampai tengah malam. Mau berangkat jam 3, jam 2 baru selesai. Tuh koper diisi segala macam. Tinggal 1 jam waktunya. Sempet ngantuk gak kira-kira? Mau berangkat nih. Sempet ngantuk gak? Agak sulit. Saya paling sulit itu tidur di pesawat, sulit banget. Nggak ngantuk padahal belum tidur. Kenapa? Hati kita lagi berdebar. Kegembiraan sedemikian rupa, jantung berdegup, darah lancar mengirim ke seluruh ujung-ujung bagian tubuh kita. Di dalam darah itu ada oksigen yang dibawa sehingga seger kita tanpa ngantuk. Nah, jadi ketika azan subuh, hati bergetar. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati bergetar. Akhirnya mata kita melek dan segar, siap datang ke masjid. Menjelang maghrib jam 5:30 ya, diperdengarkan ayat-ayat Quran. Terdengar lagi, bergetar lagi, siap-siap lagi, Allahu Akbar. Kalau yang di rumah ya, di rumah mungkin megang gadget jadi kecil, televisi jadi kecil, tontonan jadi kecil, hiburan jadi kecil, game-game jadi kecil, cewek apalagi sampah gitu kan. Buanglah pacar ada pada tempatnya. Kenapa? Karena Allah yang Maha Besar. Televisi kecil. Pak guru sedang asik bekerja di laptop, rapat dan sebagainya. Tiba-tiba jam 12 kurang menjelang zuhur terdengar isyarat-isyarat ayat Quran dan seterusnya, maka rapat-rapat menjadi kecil, gadget-gadget menjadi kecil gitu kan, meeting-meeting menjadi kecil, semua menjadi kecil. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kalau kemudian di masjid mengatakan Allahu Akbar ternyata malah tarik selimut, malah tambah ngantuk, berarti bukan Allah yang Maha Besar. Gulingku akbar, bantalku akbar, selimutku akbar. Nauzubillah min zalik. Kenapa ada getaran? Kenapa ada getaran? Karena kita sangat terkesan. Karena sesuatu itu sangat istimewa, sangat agung, sangat hebat, sangat dahsyat, sangat banyak kelebihannya. Nah, maka satu hari ini kita masuk tangga pertama. Nanti ada 6 tangga minimal. Bagaimana kita bisa menteladani? Tangga pertama dulu hari ini kita injak, gitu ya. Apa tangga pertama? Kita tahu kehebatannya, keunggulannya, keistimewaannya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya, sifat-sifatnya, asma'nya. Kalau nggak tahu, gimana orang mau bergetar hatinya, gitu ya. Contoh yang paling gampang ya, ketika saya contohnya dengan benda-benda dulu lah.
jangan dengan Tuhan dulu ya. Kita contoh nih 28 Oktober, kita pasti bicara pemuda Indonesia NKRI, gitu ya. Kita cinta dengan NKRI. Ketika misalnya kita tahu, wah garam ini potensi banyak banget gitu ya, sampai 2/3 negara kita ini laut isinya, gampang nggak bikin garam? Ya, harusnya kita kelebihan garam nggak kira-kira? Gitu ya. Berarti nggak boleh lagi harusnya impor garam. Paham ya? Kalau dia cinta Indonesia, dia menghina Indonesia, impor garam. Bayangin, bambu banyak gak bambu? Pohon bambu banyak, tusuk giginya impor. Kapas banyak gak kita? Kapas, korek kuping impor. Cangkul impor, besi impor, singkong impor. Tahu nggak apa yang disebut makanan rakyat? Yang paling banyak dimakan oleh rakyat Indonesia sebagai lauk pauk apa? Contohnya? Tempe. Temennya tempe apa lagi? Tahu dan tempe. Makanan terbuat dari apa? Tahu dan tempe kedelai. Akhirnya anak-anakku yang sangat kami banggakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki luar semua. Ayam goreng luar, maksudnya resepnya, manajemennya, brandnya, gitu ya. Makanan impor, minuman impor, pakaian impor, model impor, musik impor, dengan soft drink impor, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gambar tempel di sampul bukunya barat, tempelan di dinding kamarnya barat. Orang barat mabok, orang kampung ikut mabok. Anak-anak orang barat maboknya kelebihan, orang kampung maboknya patungan. Saya lihat orang barat maboknya sama hamburger sama hotdog, orang kampung maboknya sama bakwan, sama toge. Orang barat kalau muntah lagi mabok keluarnya sosis, daging, gitu kan. Kornet, orang kampung mabok keluarnya kangkung, kornet, toge, genjer. Orang barat dibuka, ini dadaku, mana dadamu? Weh, orang kampung ikut-ikutan. Kalau saya lihat orang barat dadanya dibuka, gemuk, putih, berbulu. Orang kampung kurus, krempeng, manuan. Itulah pada nengger bisa main piano. Piano atau piano. Kalau orang kampung nyuci baju pakai penggilesan atau penggilesan. Jadi seleranya barat, lidahnya barat, matanya barat, musiknya barat, gambar tempelnya barat, hiasan di tempat tidurnya barat, dinding-dindingnya barat, keluar dibuka lemari pakaiannya ada tempelan barat semua. Akhirnya kita nggak punya apa-apa deh. Saya tuh tidak ingin kita menanamkan rasa anti rasis, nggak mau. Jangan sampai kita membenci bangsa lain, jangan. Tapi kita ingin membela rupiah, anak-anakku. Rupiah ini nggak bisa menang kalau semua selera kita luar. Rupiah ini nggak bisa menang dengan mata uang lain, jatuh terus. Nggak percaya, coba bawa uang 100.000, ditukar ke uang jadi 1 nolnya. Nggak ada harganya duit kita. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki maunya luar, barat, Korea. Saya kalau ditanya asli lidah saya hobi minumannya apa, saya bilang ini orisinal Indonesia NKRI lidah saya. Bajigur, bandrek, sekuteng, es cendol, es teler. Tuh lidahnya asli bajigur. Tapi ada anak milenial yang ke barat-baratan nggak mau. Minumannya soft drinknya barat, padahal ada yang rasa semut, begitu diminum digigit-gigit lidah saya tuh. Ya tahu minuman rasa semut. Saya nggak sebutlah mereknya, nanti anti rahasia lagi ya. Ada lagi minuman rasa obat yang warnanya hitam, begitu diminum rasa obat. Menurut saya nggak kalah bajigur rasanya, bandrek nggak kalah. Cuma yang kalah iklannya. Ada iklan bandrek sekarang TV, ada iklan bajigur. Minumlah bajigur. Ada. Nah, semoga nanti alumni Asifa sukses jadi pengusaha. Amin.
pengusaha bajigur. Pasang iklan di TV, NKRI, minuman asli, bajigur, bandrek, sekutang, es cendol. Nah, Esteller ketemu saya waktu jalan-jalan di Melbourne, di Sydney ketemu Esteller 77. Alhamdulillah bangga banget. Di Australia ada Esteller 77. Nah, jadi bagaimana kita bisa menteladani kalau kita nggak tertarik? Tidak menjadikan Rasul sesuatu yang istimewa, yang hebat, yang dahsyat, yang bahkan dihina anak-anak. Sekarang ini dihina tadi yang disebutkan. Terus bagaimana kita tahu kehebatan, keunggulan, kedahsyatan yang luar biasa kalau kita nggak tahu, nggak mau belajar? Nah, maka ya semoga kita hari ini sama-sama punya niat. Saya yuk punya niat, kita semua punya niat. Tangga pertama untuk bisa meneladani bagaimana caranya, tadi udah disebutkan juga tuh dalam sambutan. Di dalam pelajaran kita ada sirah nabawiyah. Tolong pelajari sampai tuntas, sampai lengkap perjalanan hidup Nabi, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, hinaan-hinaan mereka. Contoh nih, banyak banget nih ya. Kalau Rasulullah lagi menerima wahyu, badannya gemeter, keluar panas dingin, gitu ya, gak bisa diajak bicara sementara waktu. Mereka menuduh Muhammad punya penyakit ayan. Na'udzubillah. Padahal kalau penyakit ayan itu tidur menggelepar-gelepar begini-begini. Rasulullah ketika turun wahyu duduk tetap duduk, di onta tetap duduk, diam sebentar, bukan menggelepar-gelepar begini-begini. Keterlaluan menghinanya. Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah masih kanak-kanak tapi tidak langsung bersama, pulang ke rumah masing-masing. Nanti udah dewasa baru Rasulullah bersatu dalam satu rumah. Mereka menuduh Muhammad punya kelainan seks, pengennya sama anak kecil. Ya Allah, na'udzubillah. Nanti adik-adik belajar di dalam sejarah Nabi. Ketika Rasulullah mau perang Badar, ya, perang Badar, itu Rasulullah mau mencegat pasukan dagang Abu Sufyan yang memang dalam suasana perang itu boleh mencegat, merampas itu boleh, kecuali sudah ada perjanjian damai. Tapi kemudian bocor rencana Nabi, akhirnya Abu Sufyan berbalik arah, tidak mengikuti jalan yang akan dicegat oleh Nabi. Tapi kemudian Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah, akhirnya dikirim pasukan untuk berperang. Padahal pasukan umat Islam tidak siap untuk berperang besar-besaran, siapnya untuk menghadang pasukan Abu Sufyan. Dengan dalam surat Al-Anfal disebutkan tuh, ya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lakarihun itu, wah, para sahabat tidak suka, gitu kan? Kok jadinya bukan mau menghadapi pasukan Abu Sufyan, kok malah jadi menghadapi pasukan Abu Jahal sama Abu Lahab? Gangguan begitu besar, nggak suka. Aduh, gimana ya? 300 lawan 1000, nggak imbang. Pengalamannya nggak imbang, bangsa belum pernah perang selama ini, alat juga nggak imbang, jumlahnya nggak imbang. Lakarihun, nggak suka menghadapi begini, gitu ya. Nah, akhirnya menang juga, alhamdulillah. Niat Nabi Muhammad untuk menghadang pasukan Abu Sufyan itu dituduh oleh mereka bahwa Muhammad adalah perampok. Ayo, Muhammad adalah penyamur, dan masih banyak lagi nanti ya. Nah, jadi boro-boro kita mau kagum hebat yang ada di tengah-tengah masyarakat, bukan sekedar dia tidak percaya, anak-anakku, bukan sekedar tidak percaya, tapi bencinya kepada Nabi kita luar biasa. Giginya kepada Nabi kita luar biasa, dan kita tidak akan bisa menjawab tuduhan-tuduhan mereka jika kita tidak membaca dengan tuntas, dengan baik, dengan benar. Karena pula sekali lagi, yuk, tangga pertama dari 6 tangga, tangga pertama dari 6 tangga untuk bisa meneladani, kita berupaya mengenal dengan benar, mengenal dengan tuntas seluruh seluk-beluk kehidupan Nabi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, mulai dari masuk WC sampai masuk istana, mulai dari tata cara buang air sampai tata negara, mulai dari detak jantung ke sana
nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada sejarah manusia hebat manapun yang ditulis begitu detailnya. Saya ulang, tidak ada sejarah manusia terkenal manapun, sebut saja contohnya Napoleon atau siapa lagi gitu, sebut saja silakan. Tidak ada satupun manusia terkenal manapun yang sejarahnya ditulis sampai detail, sampai lengkap. Mau tidur misalnya, ada bagaimana tidurnya Nabi, miringnya kemana, menghadap kemana, doanya apa, setelah tidur sapu apa. Ya Allah, lengkap. Coba Soekarno ada gak? Mau tidur kayak gimana? Miringnya kemana? Gak ketemu. Napoleon mau tidur gimana? Miringnya kemana? Yang diusap apa? Tangannya bagaimana? Gak ada. Nah, ini baru yang kecil-kecil. Nanti di lain kesempatan kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat. Oh, kok bisa ya? Loh, bener ya, ini sejarah dongeng, kayak dongeng. Padahal beneran. Nah, barulah kita menemukan kehebatan, keistimewaan. Disitulah kita siap bergetar hati. Ketika bergetar hati berarti siap untuk meneladaninya, insya Allah. Baru satu tangga, baru satu cirinya ada 12. Ciri pertama getaran, yang 11 saya di lain kesempatan. Tangganya juga baru satu untuk meneladani. Masih ada 5 tangga lagi di lain kesempatan. Insya Allah kita bicara 6 tangga, 12 ciri. Saya ulang lagi ya, tema kita ada 6 tangga untuk bisa meneladani, 12 ciri orang yang mengaku cinta Rasul. Cirinya baru satu, tangganya juga baru satu. Di lain kesempatan kita akan bicara panjang lebar, luas dan dalam, untuk kita bisa bersama lagi bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga mulai hari ini, yuk sama-sama kita mulai buktikan dari sekedar ucapan sampai kepada perbuatan, dari pengakuan menjadi kelakuan, dari cita-cita menjadi fakta, dari teori menjadi sebuah realitas, dari mimpi-mimpi indah menjadi sebuah kenyataan indah, dari retorika di panggung, asyiknya kita berbicara menjadi sebuah bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai mempelajari sampai kita mempraktekkan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan kadar keimanan kita, pengenalan kita kepada Allah dan Rasul, sehingga bergetarlah hati dan jiwa kita ketika disebut nama Allah dan Rasulnya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.